Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Ihsan. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dari jurusan Ilmu Komputer dari kelas Ilmu Komputer 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi ialah suatu informasi yang disampaikan atau berita yang disampaikan kepada individu penerima atau bisa dikatakan kelompok yang menerima untuk mendapatkan suatu informasi yang disampaikan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan itu adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Nah, biasanya komunikasi lisan ini dilakukan pada kondisi personal atau individu yang berkomunikasi secara berhadapan langsung. Contohnya itu mengobrol bersama teman dan menelpon atau bisa video call dengan orang lain. Nah, komunikasi lisan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada tatap muka atau face to face, yang dimana penerima atau pemberi informasi harus bertatapan langsung, dan yang kedua terikat pada waktu, terikat pada ruang, dan menggunakan organ organ-organ dominan seperti mulut, mata, telinga, tangan, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir, mementingkan penampilan. Yang dimana karena penampilan itu menentukan apakah contohnya seperti melamar pekerjaan. Nah, dari penampilan itu bisa menentukan bahwasanya apakah kita bisa diterima dalam perusahaan tersebut atau tidak. Nah, jenis-jenis komunikasi lisan itu ada dua. Yang pertama, komunikasi lisan secara langsung, dan yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung. Nah, komunikasi lisan secara langsung ini ialah komunikasi yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, alat, ataupun media yang digunakan dalam penyampaiannya. Dan yang kedua itu informasi secara tidak langsung. Nah, informasi tidak langsung ini ialah komunikasi yang menggunakan alat dan berjarak. Contohnya itu seperti kita menelpon dengan telepon komputer di sebagai penyampaian pesan atau informasi pada komunikasi tersebut. Nah, selain jenis-jenis, di sini langsung aja kita masuk pengertian komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, seperti contohnya melalui pos, email, WA, Telegram, atau media medsos lainnya. Nah, komunikasi tulisan ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, lengkap, kompleteness atau lengkap. Kedua itu ringkas, ketiga pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. Dalam sebuah prinsip-prinsip tersebut, jikalau salah satunya tidak mencakupi, maka penyampaian komunikasi yang kita lakukan terhadap penerimanya itu kurang jelas atau tidak tersampaikan secara gamblang, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk syarat-syaratnya. Yang pertama itu ditulis dalam format atau bentuk yang menarik, yang dimana jikalau bentuk dan formatnya kurang menarik, maka penerima komunikasi kita itu kurang menanggapi apa yang kita tulis. Yang kedua itu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, ada bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Yang terakhir, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Nah, dari semua persyaratan tersebut haruslah jelas dan konkret, sehingga supaya eh, apa yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada pendengarnya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.